Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan materi dari kelompok kita tentang perencanaan usaha baru dan studi kelayakan bisnis. Sebelum kita memulai presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini diantaranya adalah Nuroh, lalu Afiril Inisia Hajar, saya sendiri sebagai moderator, lalu Sylvia Mega Dwiningrum, Rafli Akbar, Dwi Oktavianir Malasari, Anistiawati, Galih Rakafir Alan, Nadia Lisa, dan Fami Mahlik Abdillah. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Apa sih perencanaan usaha itu? Oke, di sini perencanaan usaha adalah proses dalam menentukan bagaimana suatu organisasi atau bisnis dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan beberapa tindakan mulai dari analisa, evaluasi, serta pengambilan keputusan berdasarkan kesempatan-kesempatan yang diprioritaskan. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan sebuah usaha atau bisnis tersebut dapat terkoordinasi dengan baik dan benar. Lalu, terdapat unsur-unsur utama dalam perencanaan usaha. Yang pertama ada unsur pengetahuan. Unsur pengetahuan di sini sangatlah penting. Karena kenapa? Dalam menentukan bagaimana perencanaan usaha yang ingin kita rancang, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari sebuah bisnis. Mulai dari manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Tidak hanya itu, pengetahuan-pengetahuan di sini bisa meliputi bagaimana selera konsumen pada saat ini, bagaimana tren dari bidang usaha yang akan kita rancang, dan juga bagaimana ketika kita menciptakan produk yang dapat diterima di kalangan masyarakat. Lalu di sini ada yang kedua, unsur keterampilan. Unsur keterampilan di sini mengacu pada kreativitas serta inisiatif seseorang untuk membuat sebuah hal yang baru. Lalu di sini ada unsur yang ketiga, unsur kewaspadaan. Unsur kewaspadaan di sini berkaitan dengan sikap mental dalam mengatasi sebuah permasalahan yang akan datang serta rencana-rencana ke depan yang akan diduga atau akan dialami. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada tentang rencana. Apa sih rencana ini? Rencana ini meliputi beberapa aspek dalam sebuah bisnis, mulai dari rencana pemasaran, rencana operasional, rencana sumber daya manusia, dan rencana keuangan. Di sini 4 rencana tersebut menjadi hal yang mendasar dan wajib ada dalam sebuah perencanaan usaha. Nama saya Rafli Akbar, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur rencana. Ada 2 tipe pengelompokan rencana, yaitu yang pertama adalah rencana strategis, yang kedua adalah rencana operasional. Rencana strategis mempunyai beberapa langkah-langkah proses penyusunan strategis, antara lain 1. Penentuan misi dan tujuan, 2. Pengembangan profil perusahaan, 3. Analisa lingkungan eksternal, 4. Analisa internal perusahaan, 5. Identifikasi kesempatan dan ancaman strategis, dan 6. Pembuatan keputusan strategis. Yang ke-7 pengembangan strategis perusahaan, yang ke-8 implementasi strategi, yang ke-9 peninjauan kembali dan evaluasi. Dan selanjutnya yang kedua ada rencana operasional. Rencana operasional dibagi menjadi 2, antara lain A. Rencana sekali pakai, dan B. Rencana tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anistiawati, NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa manfaat perencanaan usaha. Yang pertama itu ada standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Yang ketiga, dapat mendekati asumsi kebenaran. Yang keempat, membandingkan hasil dengan rencana. Yang kelima, alat komunikasi untuk meyakinkan pihak lain. Dan yang keenam, wirausaha dapat berpikir kritis dan objektif. Dan selanjutnya, penempatan SDM dalam organisasi kewirausahaan. Dalam hubungannya dengan kewirausahaan, SDM merupakan individu-individu dalam organisasi kewirausahaan yang dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang berupa produktivitas dari posisi yang mereka pegang untuk mencapai tujuan.
Dan selanjutnya langkah-langkah penyediaan sumber daya manusia. Di sini ada perekrutan karyawan, seleksi calon karyawan, pelatihan karyawan, dan penilaian hasil kerja. Perekrutan karyawan adalah langkah pertama di dalam penyediaan sumber daya manusia bagi organisasi kewirausahaan setiap kali terdapat posisi yang kosong. Dan seleksi calon karyawan adalah penyaringan awal dari calon sumber daya manusia yang tersedia untuk mengisi suatu posisi. Dan yang ketiga, pelatihan karyawan adalah keterampilan yang diajarkan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya. Dan yang keempat, penilaian hasil kerja adalah tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh karyawan agar sesuai dengan yang dilakukan yang diharapkan oleh perusahaan. Dan sumber daya manusia itu terdiri dari karir, promosi jabatan, rotasi jabatan, para pesaing, dan badan agen penempatan kerja. Karir adalah dari seseorang karyawan yang begitu meningkat memungkinkan karyawan tersebut akan mengisi posisi yang kosong. Dan promosi jabatan adalah mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama itu ada membangun moral, yang kedua mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dengan harapan yang mendapatkan promosi, dan yang ketiga itu membuat individu cenderung tinggi dengan organisasi tentu karena kemungkinan promosi di masa depan. Dan rotasi jabatan adalah biasanya dilakukan apabila itu diperlukan untuk kepentingan perusahaan sumber dari luar organisasi. Dan selanjutnya para pesaing. Satu, eksternal sumber daya manusia yang umumnya terbuka adalah organisasi kewirausahaan pesaing, karena terdapat beberapa keuntungan membajak sumber daya manusia dari pesaing. Tipe pembajakan ini telah menjadi praktek yang umum. Dan selanjutnya, badan atau agen penetapan kerja. Suatu agen penempatan kerja adalah suatu organisasi yang mengkhususkan diri di dalam menyesuaikan individu dengan organisasi. Agen-agen tersebut membantu orang-orang untuk menemukan pekerjaan dan organisasi yang memerlukan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuroh, NIM 17104110099. Saya akan menjelaskan tentang definisi studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jafar tahun 2003, studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nah, studi ini pada dasarnya itu membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini tuh pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan sebagai dasar implementasi kegiatan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis ini pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yaitu hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan untuk yang pertama yaitu merintis usaha baru. Misalnya kita bisa membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya itu kita bisa menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, dan mengganti peralatan atau mesin, dan menambah mesin baru, dan memperluas cakupan usaha dan lain sebagainya.
Dan yang selanjutnya yaitu nomor 3, memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang menguntungkan, yang paling menguntungkan. Misalnya yaitu pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, publikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B, dan lain sebagainya. Jadi kita itu bisa memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktaviani Malasari, NIM 1710411105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang tujuan studi kelayakan usaha. Menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003, mengatakan ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian pada masa yang akan datang, harus ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua adalah memudahkan perencanaan. Apabila sudah dapat meramalkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita dapat melakukan perencanaan dan hal-hal yang perlu direncanakan. Yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan memudahkan pelaksanaan usaha. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan telah dilakukan pengawasan dan jika terjadi penyimpangan akan sangat mudah untuk terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Nah, tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan agar tidak melenceng dari rencana yang sesungguhnya, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha, yaitu yang pertama adalah pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan usaha sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha tidak mengalami kegagalan dan memberi keuntungan sepanjang waktu. Studi kelayakan berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru, sehingga bisnis yang akan dilakukan meyakinkan wirausaha itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua adalah investor dan penyandang dana. Bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian atau investasi yang dapat memadai atau tidak. Oleh investor, studi kelayakan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi dilakukan. Yang ketiga adalah masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan, terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya justru merugikan. Seperti bagaimana dampak lingkungan, apakah positif atau negatif bagi pemerintah. Studi kelayakan sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyedia fasilitas lainnya. Kedua adalah investor dan penyandang dana. Bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian atau investasi yang dapat memadai atau tidak. Oleh investor, studi kelayakan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi dilakukan. Yang ketiga adalah masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan, terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya justru merugikan. Seperti bagaimana dampak lingkungan, apakah positif atau negatif bagi pemerintah. Studi kelayakan sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyedia fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mega, Dwiningrum NIM 17104-11103. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap studi kelayakan usaha. Yang pertama adalah mengembangkan alternatif usaha. Keputusan yang sudah dibuat memang sudah diperuntukkan dengan dukungan data yang cukup dan benar, yaitu dengan cara membandingkan masing-masing alternatif yang ditinjau dari segi modal, tenaga kerja, kemudahan teknologi, bahan baku, teknik pembuatan produk atau jasa yang mudah dipasarkan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis ini digunakan untuk menentukan besarnya permintaan dan biaya yang dibutuhkan untuk memasarkan suatu produk yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah analisis teknis dan manajemen. Analisis ini ditujukan untuk menentukan mesin, peralatan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk kebutuhan barang atau jasa sesuai rencana. Yang ketiga adalah analisis lingkungan. Analisis ini memiliki tujuan untuk memastikan dampak apa yang terjadi jika produk atau jasa yang direncanakan itu terlaksana, baik secara positif maupun negatif. Yang keempat adalah analisis finansial. Analisis ini merupakan analisis terakhir dan sekaligus menjadi fokus dari tahap-tahap sebelumnya. Jika informasi atau data dari analisis ini kurang lengkap, maka hasil yang dihasilkan tidak akan optimal. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Untuk mengetahui layaknya tindaknya suatu bisnis untuk dilakukan, harus dianalisis berbagai aspeknya. Berikut ini akan dibahas beberapa kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian. Yang pertama, ada aspek pemasaran. Yang kedua, aspek keuangan. Dan yang ketiga, aspek produksi atau operasi. Dan yang terakhir, aspek manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Malik Abdillah, NIM 17104-11129. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kelompok kami. Studi kasus kelompok kami yaitu adalah Potato Crispy. Visi dari kelompok kami adalah menjadikan perusahaan kuliner yang lebih memperhatikan nilai gizi dari para konsumen. Dan misinya ada 3, yaitu 1. Menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan. Dan yang kedua, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan sehat dan bergizi. Dan yang ketiga, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Selanjutnya adalah analisis usaha. Usaha kami bergerak dalam bidang kuliner karena kami termasuk orang yang hobi dalam berkuliner, apalagi yang berbahan dasar kentang. Karena di Indonesia kentang bisa kita jumpai dengan mudah dan kebanyakan orang menyukai olahan dari kentang. Jadi, kami sepakat untuk mengolah kentang sebagai bahan bakunya. Potato crispy dengan mayonaise dan saus sebagai pelengkapnya. Awal dibentuknya perusahaan kami karena kami dapat melihat minat masyarakat akan makanan ringan yang mengenyangkan dan dengan harga terjangkau. Modal usaha dari kelompok kami, modal awal kami berjumlah 2 juta yang berasal dari pinjaman jumlah 1 juta dan potato healthy jumlah 500.000. Keistimewaan dari produk kami adalah harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, sajian makanan yang bergizi, dan hidangan cepat saji yang dapat diterima oleh semua kalangan, baik dari anak kecil maupun orang dewasa.
jenis usaha dari kelompok kami menjual makanan ringan yang mengenyangkan dengan bahan baku utama yang berasal dari kentang. Kami menamakan usaha kami dengan potato crispy dengan mayonaise dan saus sebagai pelengkapnya. Di sini kami memproduksi makanan dengan mengutamakan kesehatan dari para konsumen. Seperti mayones yang akan kami buat sendiri dengan bahan berkualitas dan kami tidak akan menggunakan bahan pengawet dalam setiap produksi makanan kami. Prospek usaha kami untuk jangka panjang akan memperkenalkan produk kami ke wilayah yang lebih luas seperti di seluruh wilayah Jember dan sekitarnya. Sehingga akan banyak masyarakat yang mengetahui produk yang kami hasilkan dan juga kami mengusahakan agar produk kami bisa lebih dikenal lagi di luar daerah Jember. Dan mungkin kami akan mengadakan potato crispy delivery untuk mempermudah para konsumen jika ingin mengkonsumsi produk kami. Rencana target produksi kami dalam jangka waktu 1 bulan sebesar 500 potato crispy. Analisis SWOT dari kelompok kami adalah SWOT adalah strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength adalah 1. Bahan bakunya mudah ditemukan, cita rasa yang mudah diterima, dan menggunakan bahan dan proses yang berkualitas. Dan weakness, tidak tahan lama dan mudah basi. Modalnya cukup kecil. Opportunities, banyak disukai berbagai kalangan. Dan threat, selera konsumen variatif, munculnya pesaing baru, dan ada jenis makanan yang sama. Nama saya Nadia Lisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu business plan pada usaha potato crispy. Di sini ada analisis 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kita punya adalah potato crispy. Yang kedua adalah price. Harga yang kita tetapkan untuk satu bungkus potato crispy yaitu Rp5.000. Yang ketiga adalah promotion. Promosi di sini kita menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu iklan dengan menggunakan media sosial. Yang kedua adalah sales promotion dengan mempromosikan produk kita kepada sahabat ataupun kerabat kita. Yang ketiga adalah personal selling, yaitu kita menjual langsung kepada calon pelanggan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Bagaimana cara kita mengenalkan produk yang kita tawarkan kepada para calon pembeli. Yang kedua adalah membangun jaringan dengan usaha lain, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan, meningkatkan kualitas pelayanan dan media pemasaran. Selanjutnya adalah target dan strategi pemasaran. Di sini ada 2 lingkup. Lingkup pertama yaitu lingkup geografi, yaitu wilayah yang kita jadikan target adalah daerah Kelurahan Sumbersari Jember. Alasannya karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan di wilayah tersebut. Yang kedua adalah kami melihat banyaknya peluang bisnis pada makanan yang siap saji, hingga kami memanfaatkan peluang ini. Yang kedua adalah lingkup demografi. Secara pasar, kami menjual pada kalangan penggemar kuliner, mahasiswa dan anak-anak, karena dengan sasaran itu kami dapat dengan mudah mengetahui informasi pasar dan pangsa pasar yang tengah dibutuhkan. Rencana permodalan. Modal awal usaha yang kami punya adalah 2 juta. Dari modal usaha sendiri yang berjumlah 1 juta dan modal pinjaman yang juga berjumlah 1 juta. Untuk biaya produksinya totalnya adalah 478.000. Sedangkan untuk total biaya operasionalnya adalah 14.000. Hingga kita menentukan harga jualnya sebesar Rp5.000 dengan laba yang kami harapkan sebesar Rp3.700. Untuk risiko usaha yang kami khawatirkan di sini adalah yang pertama yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua adalah adanya persaingan dengan usaha yang sejenis. 3. Tingkat penjualan yang rendah. 4. Kacaunya produksi. 5. Tidak tercapainya target produksi. Dan 6. Penghentian izin usaha.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.